suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak untuk keluarnya surat kematian begitu. Sudah begitu saja. Mungkin untuk almarhumah kakak saya mungkin sudah lepas dari semua urusan duniawi, tapi yang saya lihat Ikang dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat kondisinya. Artinya meninggalnya di rumah ya Tante? Meninggalnya kalau dilihat sih sudah tidak bergerak menurut keluarga itu sudah di rumah. Cuman untuk memanggil dokter ke rumah itu di tengah hari itu sepertinya tidak mungkin. Jadi mereka harus bawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi terakhirnya seperti apa. Perkiraan jam berapa? Jam 00.43 WIB. Itu tanggal 2 Oktober. Berdekatan sebentar lagi ulang tahunnya Ica yang keberapa dia, tahun 62, jadi artinya ke 63 tahun gitu. 62 tahun ya. 62 tahun ya wafatnya. Sebelumnya mungkin ada keluhan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Riwayat penyakit pun tidak ada. Tidak ada. Baik-baik saja, kondisinya aktif dan lain-lain, ya ini yang membuat kaget semua begitu. Jadi saya pikir mungkin ini yang dinamakan dengan ajal. Jadi ajal kapanpun bisa menjemput seseorang, baik melalui sakit maupun dalam keadaan sehat, dia bisa panggil ketemu dengan Sang Pencipta. Sekarang kondisi Mas Ikang sendiri dan anak-anak seperti apa? Ikang yang sangat erat. Jadi kayaknya harus disupport Ikang, harus ditemenin, adik-adiknya harus menemani supaya kuat melewati kondisi. Ada pertanda nggak Tan sebelum Tidak ada sama sekali tidak ada Pak. Tidak ada tanda. Mungkin selama hidupnya mungkin ada kepinginan apa yang belum tercapai mungkin? Kayaknya semua dalam hidupnya Ica sudah dapat ya, semua urusan semuanya sepertinya sudah. Tapi ya mungkin namanya manusia tetap ada upaya dalam menjalankan kehidupannya seperti itu. Tapi saya pikir itu lumrah lah menjadi manusia. Tapi pada dasarnya semua sudah terpenuhi. Rencana pemakaman hari Pemakaman masih antara dua, apakah ini bada asyar atau bada zuhur. Karena kalau Ikang mintanya sih itu bada asyar supaya masih bisa berdekatan dengan istrinya. Tapi kami menyarankan kalau bisa pada zuhur disolatkan di masjid dekat rumah, kemudian setelah itu bisa langsung dimakamkan. Tapi semua keputusan ada di Ikang karena dia adalah orang yang paling dekat dalam hidup kakak saya. Tapi pihak keluarga ada yang dari luar kota kah? Oh tidak ada. Semua Tidak ada. di Jakarta? Semua kumpul di sini semuanya. Untuk tahlilan Tante? Kalau terakhir beritanya hari pertama, kedua, ketiga, kemudian ketujuh dan 40 hari. Suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak untuk keluarnya surat kematian begitu. Sudah begitu saja. Mungkin untuk almarhumah kakak saya mungkin sudah lepas dari semua urusan duniawi, tapi yang saya lihat Ikang dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat kondisinya. Artinya meninggalnya di rumah ya Tante? Meninggalnya kalau dilihat sih sudah tidak bergerak menurut keluarga itu sudah di rumah. Cuman untuk memanggil dokter ke rumah itu di tengah hari itu sepertinya tidak mungkin. Jadi
mereka harus bawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi terakhirnya seperti apa. Perkiraan jam berapa? Jam 00.43 WIB, itu tanggal 2 Oktober. Berdekatan sebentar lagi ulang tahunnya Ica yang keberapa dia, tahun 62, jadi artinya ke 63 tahun gitu. 62 tahun ya. 62 tahun ya, Wak. 62 tahun. Sebelumnya mungkin ada keluhan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Riwayat penyakit pun tidak Tidak ada. Tidak ada. Baik-baik saja, kondisinya aktif dan lain-lain, ya ini yang membuat kaget semua begitu. Jadi saya pikir mungkin ini yang dinamakan dengan ajal. Jadi ajal kapanpun bisa menjemput seseorang, baik melalui sakit maupun dalam keadaan sehat, dia bisa panggil ketemu dengan Sang Pencipta. Sekarang kondisi Mas Ikang sendiri dan anak-anak seperti apa? Ikang yang sangat erat. Jadi kayaknya harus disupport Ikang. Harus ditemenin, adik-adiknya harus menemani supaya kuat melewati kondisi. Ada pertanda nggak Tan sebelum Tidak ada sama sekali tidak ada Pak. Tidak ada tanda. Mungkin selama hidupnya mungkin ada kepinginan apa yang belum tercapai mungkin? Kayaknya semua dalam hidupnya Ica sudah dapat ya, semua urusan semuanya sepertinya sudah. Tapi ya mungkin namanya manusia tetap ada upaya dalam menjalankan kehidupannya seperti itu. Tapi saya pikir itu lumrah lah menjadi manusia. Tapi pada dasarnya semua sudah terpenuhi. Rencana pemakaman hari Pemakaman masih antara dua, apakah ini pada asyar atau pada zuhur. Karena kalau Ikang mintanya sih itu pada asyar supaya masih bisa berdekatan dengan istrinya. Tapi kami menyarankan kalau bisa pada zuhur disolatkan di masjid dekat rumah, kemudian setelah itu bisa langsung dimakamkan. Tapi semua keputusan ada di Ikang, karena dia adalah orang yang paling dekat dalam hidup kakak saya. Tapi pihak keluarga ada yang dari luar kota kah? Oh tidak ada, Semua tidak ada, di Jakarta? semua kumpul di situ semuanya. Untuk tahlilan kan? Kalau terakhir beritanya hari pertama, kedua, ketiga, kemudian ketujuh dan 40 hari. Suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak, untuk keluar surat kematian begitu. Sudah begitu saja.